Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam, Rampes, ayo membaca. Iya, Salam literasi. Ayo membaca. Terima kasih Bunda Sumiarsi. Saya enaknya sih manggilnya Bunda Sum aja nih. Nggak apa-apa ya, Bun? Boleh. Nah, channel Pena Mr. Bam kali ini mengundang seorang bunda yang luar biasa, ya. Beliau nanti akan memperkenalkan diri, tapi program ini memang sengaja kita buat, ya. Mr. Bam membuat program ini ngajak ngobrol guru-guru dimanapun berada, bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang kita bicarakan. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan alternatif tayangan-tayangan yang ada di manapun berada, apalagi di channel YouTube. Alhamdulillah ada website penamisterbams.id, kemudian ada TBMAS, udah mau 10 bulan, 10 tahun Bunda, tahun ini, biasa. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Guru Penggerak Indonesia, websitenya tempat menulis bareng Om Jay, Bunda nanti bisa dikepoin website Guru Penggerak Indonesia. Kemudian juga ada 3 second, ada masker yang selalu dipakai dalam rangka sosialisasi untuk terus tetap menggunakan masker. Oke, Bunda, kita punya sebutan Sobat Juara buat para penonton channel ini. Sobat Juara, kenapa Sobat Juara? Ya, biar semangat saja gitu. Kalau dengar juara tuh mudah-mudahan termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Menjadi juara. Betul. Bunda boleh perkenalkan dulu buat para sobat juara yang ada. Bunda ngajar di mana, kemudian aktivitasnya apa saja. Silakan Bunda. Terima kasih Mr. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi sohri sodri wa yasiril amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan bisa beraktivitas, bersilaturahim dengan Mr. Bam dan dengan Sobat Juara. Mudah-mudahan jadi juara. Amin, amin. Dan semua aktivitas mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Mr. Bam, Bunda perkenalkan, nama Bunda Sumiarsi, simpel sekali. Mengajar saat ini di SMP Negeri 50 Bandung. Dan aktivitas di SMP Negeri 50 baru menginjakan kaki Januari ini semester genap. Sebetulnya SK Bunda itu adalah per 1 Oktober 2020 karena tanggung di sekolah SMP Negeri 10 yang Bunda tempati saat itu sedang menghadapi pelaksanaan PPKKS. Dan kebetulan Bunda sebagai ketuanya, jadi mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 50, Bunda untuk beraktivitas dulu di SMP 10 sampai akhir Desember. Dan alhamdulillah pelaksanaan PPKKS di SMP Negeri 10 sukses, kompak, dan semuanya sinergi. Semua Wakasek alhamdulillah bekerja sama dengan baik. Dan di waktu itu pula dan di akhir jabatan Bunda di SMP Negeri 10, kemungkinan itu menghibur Bunda juga mungkin ya, mendapatkan di hari PGRI ya waktu itu bulan Desember tanggal berapa lupa ya, mendapat Wakasek terbaik di 10. Alhamdulillah. Tapi kemungkinan itu menghibur kepala sekolahnya kepada Bunda supaya Bunda tidak jadi pindah. Tapi karena SK sudah meluncur, alhamdulillah. Tetap aja pindah. Alasan Bunda pindah itu pertama adalah memberi kesempatan kepada yang muda-muda di SMP Negeri 10. Karena Bunda sudah usianya tidak lagi untuk berkarir ya, hanya untuk kemanfaatan saja. Jadi Bunda punya moto
kunci hidup Bunda adalah manusia penuh manfaat. Begitu, Mr. Bang. Karena manusia itu dibatasi dan didasari oleh ruang dan waktu. Itu. Maka manusia sukses adalah manusia yang mampu mengelola ruang atau keadaan dan waktu. Betul nggak, Mr. Bang? Betul, betul. Bunda di SMP 50 sekarang mengampu mata pelajaran apa, Bunda? Kalau di Dapodiknya TIK. TIK ya? TIK, iya. Tapi mengajar biasa prakarya. Prakarya. Siap. Karena memang bertanggung jawab sebagai dituntut sebagai instruktur dulu ya. Betul. Prakarya, jadi harus tanggung jawab. Prakarya tidak ada yang mengajar ya. Siap. Ya. Jadi, tidak ada yang mengajar, jadi Bunda mengajar prakarya. Ya inilah sosok Bunda Sumiarsih yang memang kalau dilihat di pengalaman mengajar, kemudian manajemen luar biasa. Kemarin selesai di SMP 10 ada PPKS dan alhamdulillah berhasil dengan lancar. Itu merupakan prestasi juga. Nah, biasanya kita kalau ngundang teman ngobrol di sini ya, atau bekennya sih narasumber. Bekennya narasumber. Kita suka kepoin gitu di YouTube, ada nggak gitu ya. Kita tidak lihat urusan masalah subscribernya berapa, tayangannya berapa, bukan, tapi ada jejak-jejak digital gitu ya, jejak-jejak digital yang perlu kita lihat. Tadi saya sudah kepoin dan kita tayangkan di sini. Ini ada Bunda yang sedang. Nah, ini kita simak sebentar ya. Lalu yang tahap keduanya adalah pengembangan, tindak lanjut dari pembiasaan, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku, pengayaan, ada tagihan non-akademik. Jadi tahap 2 ini tidak dimasukkan ke dalam nilai. Bacaannya pun bacaan bebas, tidak di luar mata pelajaran. Boleh koran, boleh buku, boleh fiksi, boleh novel, dan lain-lain. Lalu tahap 3-nya adalah meningkatkan kemampuan literasi semua mata pelajaran, menggunakan buku, pengayaan, dan strategi membaca di semua mapel. Jadi di sini ada akademik, ada tagihan akademiknya. Jadi terutama untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda, kami di sekolah kami itu digerakkan untuk selalu menjalankan literasi tiap hari, kecuali hari Senin upacara. Jadi hari Selasa sampai hari Jumat itu ada literasi tiap pagi. Oke, itulah tayangan, ada jejak-jejak digitalnya Bunda di YouTube. Ternyata begitu fasihnya menjelaskan tentang gerakan literasi ya, berarti sangat luar biasa sekali ya, menjelaskan kegiatan-kegiatan itu. Masih di SMP 10 ya Bun ya? Di SMP 10. Ya, kalau boleh tahu di SMP 10 tuh sudah berapa lama Bunda? Sudah 32 tahun. Jadi di SMP 10 32 tahun Bunda? Iya. Wow, baru pindah sekarang lagi ke 50 gitu? Iya. Wah, berarti Bun. Kebetulan mendekati rumah. Oh, dekat rumah. Ini menarik ya. Kalau dengar SMP 10 itu kan saya punya beberapa teman nih Bunda. Mudah-mudahan Bunda kenal gitu ya. Yang pertama Kang Sony Bebek Bunda. Kang Sony Bebek, beliau penyiar. Beliau lebih sering alumni ya. Alumni Sony Bebek, suka bareng sama Budi Dalton. Ya pokoknya jalurnya jalur entertain tapi di kepenyiaran, karena beliau juga dosen Pikom juga gitu. Itu kakak kelas saya waktu di Bale Endah. Satu lagi teman seangkatan, sekarang sudah kolonel, Musa Haris. Kolonel Musa Haris itu. Yang di Cimahi bukan? Yang di Cimahi bukan? Di Bale Endah Bunda. Oh, Bale Endah. Bale Endah. Jadi, dan satu lagi teman di sini ngajar di SMP Taruna Bakti, itu juga alumni 10, Pak Didi.
Pak Didi juga dari Tarbak, ya Pak Didi Mulyadi juga beliau lulusan SMP 10. Jadi karena wah Bunda udah 32 tahun ngajar berarti luar biasa. Bunda ada pasti pengalaman yang tidak mudah ketika Bunda jadi guru selama 32 tahun gitu kan. Itu hal yang menarik buat Bunda, ada nggak yang bisa disampaikan buat Sobat Juara agar bisa disimak? Apa aja tuh Bunda? Ya. Pengalaman Bunda, karena background Bunda itu IPS, S1-nya IPS, lalu S2-nya juga IPS, dulu waktu tahun 1999. Nah Bunda hijrah, dulu itu kan Bunda mengajar tata buku sama mengetik zaman dulu itu. Nah, tahun 1999 sudah tidak ada lagi mesin tik, ganti dengan komputer. Nah, itu harusnya Bunda itu mengajar IPS. Karena di SMP Negeri 10 itu banyak senior guru IPS, jadi Bunda mengalah, hijrah ke komputer. Komputer. Iya, memang Bunda itu gimana ya? Selalu mengalah. Selalu mengalah. Selalu mengalah. Hijrah ke komputer. Nah, itulah ngajar komputer yang zaman itu DOS, WS yang begitu ya. Pakai disket, Bunda. Pakai disket. Nah, Bunda itu semalaman belajar dulu sampai ngontek sana, ngontek sini, dan ada guru waktu itu Bu Yanti. Bu Yanti masih mengajar SMP 5 dengan di SMP 10 juga. Jadi mendampingi Bunda, setelah paham baru besoknya Bunda mengajar. Itu adalah pengalaman yang sangat gimana ya? Sebetulnya beban, tapi alhamdulillah Bunda bisa melewati dengan lancar. Jadi pertama ngajarnya tahun berapa Bunda di SMP 10 ngajarnya tahun 89, pas Januari 89. 89. Itu ngajar IPS terus 10 tahun. Enggak ngajar IPS. Ngajar TIK. Oh. Ngajar mengetik sama tata buku. Oh, yang keterampilan itu ya. Mengajar mengetik sama tata buku berarti mengetik. selama 10 tahun ya. 10 tahun. Betul, 10 tahun. Oh, iya. Jadi memang dulu namanya keterampilan pilihan. Keterampilan pilihan, ya betul. Ada keterampilan jasa, ada tata boga, ada tata busana. Betul. Kebetulan Bunda memang jurusannya kalau keterampilan jasa itu dulu D1-nya. Jadi Bunda mengajar mengetik sama tata buku. Jadi Bunda udah ngajar, saya masih murid Bunda. Jadi bener Bunda tuh bener gitu kan. Kalau 89 udah ngajar di SMP, 89 saya baru lulus. Bunda diangkat 85. Oh gitu. Bunda diangkat 85. Oh, diangkatnya di Sukabumi. Oh. Bunda pertama ngajar di Sukabumi. Pertama ngajar di Sukabumi. Itu di apa? Di SD, di SMP juga? SMP mana Negeri Bunda? Parung Kuda. SMP Negeri Parung Kuda. Oh, Parung Kuda Kabupaten Sukabumi ya? Kabupaten Sukabumi, iya. Parung Kuda mah yang sebelum ke kota ya? Setelah Cianjur ya? Enggak, setelah Sukabumi, jalan ke Cicurug Bogor. Oh, Cicurug Bogor. Oh iya. Ya, maksudnya setelah Sukabumi. Iya. Oh, jadi ternyata sejarahnya tuh ngajar di Sukabumi dulu ya. Ternyata Bunda tuh 85. Oh, itu waktu jadi PNS langsung jadi PNS atau ngehonor dulu atau gimana Bunda? Enggak, langsung diangkat. Zaman Bunda tuh kayak alhamdulillah, zaman Bunda itu sangat mudah sekali. Sangat mudah ya. Diangkat, dikasih uang transport, dikasih buku. Gitu. Emang dulu cita-citanya emang pingin jadi guru Bunda dulu? Diwawancara waktu SMP kelas 2 memang menjadi guru. Jadi dia sudah SMA ingin jadi perawat. Oh, rubah. Jadi perawat, ya. Tapi pas teman masuk UPI, masuk IKIP dulu ya. Nah, ikutan masuk IKIP. Oh, masuk IKIP aja ikutan gitu. Ya, yang sekarang karena UPI. memang dulu diwawancara
mungkin udah sama Allah dituliskan Bunda Ya, ya, harus ya. jadi guru. Karena Ya, ya. diwawancara pertama kali waktu SMP ini jadi guru. Hmm. Alhamdulillah. Jadi lulus Jadi IKIP memang tuh langsung ngajar ya? 84 keluar diangkat 85. Kalau TMT 84. Sangat mudah Cepat sekali banget dulu. Bunda ya. Ayeuna mah hararese Bun. Kalau jadi ASN tuh, aduh luar biasa ya. Alhamdulillah lancar. Segalanya Bunda lancar. Pindah ke Bandung juga melalui pengawas lancar langsung pindah. Ke Bandung berarti 89 berarti. 89 Januari. Jadi 4 tahun di Sukabumi, terus ke Bandung, di Bandung langsung. Kalau lihat guru-guru senior gitu, guru-guru yang dulu yang pasti dulu juga kan nggak mudah ya. Jadi maksudnya tuh tidak seperti sekarang gitu ya Bun ya. Jadi guru tuh ya gitu. Kalau menurut Bunda ada nggak bedanya Bun dari sisi guru tuh dulu sama sekarang gitu kan? Bunda nih udah 32 tahun nih. Kalau dulu pada tidak mau jadi guru. Jadi jarang orang kota, orang Bandung masuk IKIP. Jadi yang masuk itu orang daerah, termasuk Bunda kan orang Tasik. Oh, Bunda tuh orang Tasik. Nggak seperti sekarang kan pada ingin ya masuk ke UPI. Dulu enggak. Lalu memang pendidikan zaman dulu untuk keguruan itu lain sekali. Dulu itu kuliah pun tidak boleh memakai celana panjang, harus pakai rok. Dan sepatunya harus pentopel. Kalau sekarang kan ada sepatu ket, ada sepatu apa ya. Modis sejelas sekarang ya. Ya, jadi memang well groomnya diterapkan zaman dulu untuk keguruan itu. Itu mungkin yang sedikit berubah ya. Ya, lalu orang tua dulu senior Bunda nih pas masuk ke 10 itu memang orangnya orang maaf ya, memang feodal, didikan Belanda ya, masih berwibawa. Kita tidak boleh ngobrol sama pesuruh, tidak boleh. Jadi kita harus jadi ada batas-batas tertentu lah kalau pergaulan itu. Ya. Kita harus betul-betul berwibawa. Menjaga ya. Kalau dulu. Sekarang guru friendly banget ya sama anak-anak gitu ya, kayaknya kayak Bunda juga. Ada anak yang gelayutan gitu kayak ke ibunya aja ya, itu udah biasa ya Bunda ya. Iya, udah biasa. Kalau dulu nggak berani ya Bunda? Nggak berani, Noel juga nggak berani. Kita kalau menghadapi guru itu bersikap sempurna. Sekarang kan Noel anak, gondeng. Iya, sekarang mah saking deketnya emang. Ada batas. Ya paradigma pendidikannya berbeda gitu ya. Jadi memang dinamis lah. Oke Bunda, nah sekarang sesuaikan dengan zaman mungkin dengan zaman ya. Zaman. Bunda kalau di pelajaran sekarang yang Bunda geluti prakarya itu ada nggak semacam apa sih pembelajaran yang Bunda kembangkan dari sisi mata pelajaran ya? Nanti sebelum kita ngobrol ke literasi juga kan menarik. Itu ada nggak di proses pembelajaran untuk prakarya yang Bunda kembangkan misalnya di SMP 10 mungkin ya kemarin banyaknya? Kalau di SMP 10 yang Bunda kembangkan adalah STEM. STEM-nya. Jadi ada yang mau, ada yang enggak, yang kolaborasi ya belajar. Dan Bunda membuat kerajinan rekayasa seperti lampu hias. Itu kan bisa berkolaborasi dengan IPA, matematika, gitu. Ada fisikanya. Lalu bisa, kalau kerajinannya Bunda berkolaborasi dengan Senbud. Jadi Senbud kerajinan apa nih? Nah, prakarya membuat kerajinan yang lain yang dapat dimanfaatkan, yang dapat bermanfaat untuk sekolah juga. Oke, Bun, selain misalnya tugas ngajar kan kalau dilihat dari baca profil Bunda luar biasa. Ada nggak perjalanan dari guru BIA, maksudnya guru ya cuma sebatas guru aja Bun. Tapi kan sekarang kalau lihat baca dengan pengalaman 32 tahun ini kayaknya udah hatam gitu ya di sekolah tuh gitu kan. Maksudnya tuh
tidak hanya sebatas guru gitu. Pertama kali misalnya Bunda mulai masuk ke manajemen gitu ya, kan asalnya guru biasa mungkin, tapi seiring waktu pimpinan juga melihat mungkin ada kesempatan yang meniti karir tidak hanya sebatas guru. Itu kapan karir mulai naik ke level manajemen misalnya, itu kapan Bunda? 2009 2010. 2009 2010. 10 itu pemilihan langsung pure ke guru-guru. Itu dipilih semua Wakasek itu pemilihan oleh guru-guru. Kebetulan suara Bunda 40 orang memilih Bunda gitu dulu itu, walaupun Bunda menolak beberapa kali, tapi kepala sekolah tetap memberikan apa ya, mengultimatum karena ini dipilih oleh teman-teman harus bertanggung jawab katanya atas pemilihan ini. Itu bidang apa Bunda Wakasek, bidang sarana prasarana. Sarana dan prasarana. Oh iya. Selain sarana dan prasarana ada Wakasek lain yang Bunda juga Bunda bolak-balik. Bolak-balik. Sudah 3,5 tahun Sapras, ya. ke Humas. Sapras ke Humas. Nah dari Humas, kemungkinan 2 tahun lah dari Humas, pindah lagi ke Sapras. Iya ya. Dari Sapras, semenjak ada PPID, nah Bunda pindah lagi ke Humas. Merangkap dengan PPID. PPID ya. PPID mulai 2016 kalau tidak salah. Iya. Itu mengawali karir dari guru kemudian jadi ke manajerial gitu, kata ke manajemen itu tantangan terbesar yang pertama kali Bunda rasakan apa sih Bunda? Pada tahun 2009 ya, ketika pertama kali Bunda jadi Wakasek itu apa yang menjadi tantangan Bunda? Tantangannya yaitu pilihan dari teman-teman. Bunda harus merasa tanggung jawab dan harus bisa merubah Sapras dengan begitu cepat. Harus kelihatan begitu, harus kelihatan. Ya kalau Sapras kan benar-benar ke fisik ya Bunda ya? Ya. Utamanya memang dilihat fisik. Fisik ya. Ya, alhamdulillah waktu itu orang melihat ya. Kalau perasaan Bunda ya biasa-biasa saja. Memang itu dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Merubah ini dan merubah itu memang tupoksi di Sapras. Membenahi. Alhamdulillah orang lain melihat dan menilai sangat signifikan perubahannya begitu. Katanya. Betul, Bun. Bukan. Bun, ini kan tayangan ini kan juga ditonton sama guru-guru ya, tidak hanya guru-guru barangkali ya, pengamat pendidikan atau memang yang juga intens memperhatikan pendidikan. Nah, apa saja sih yang jadi bekal kita ketika Bunda terpilih oleh banyak orang sih sebenarnya? Pada saat Bunda jadi guru mungkin, atau apa sih sikap-sikap apa yang dikembangkan sehingga orang jadi memberikan amanah ke Bunda, memilih Bunda. Kalau menurut Bunda gitu ya, memang kadang-kadang seolah-olah kayak subjektif gitu, tapi kan ini penting kita belajar dari apa sih yang dilakukan Bunda selama jadi guru, kemudian akhirnya orang jadi memberikan kepercayaan, coba diberikan kesempatan untuk menjadi wakil kepala sekolah. Itu kira-kira apa Bunda yang menonjol di yang dominan ada di Bunda sehingga orang memilih Bunda gitu? Bunda merasa biasa-biasa saja, cuma suka tual-toel gitu, tual-toel ke fisik. Padahal itu Bunda tidak berniat untuk ingin menjadi manajemen. Itu udah biasa aja, ngeluyur begitu saja. Tidak ada Bunda tidak menonjolkan sesuatu. Atau karena openan gitu? Saja bekerja, ya itulah tual-toel. Openan ya kayaknya ini.
Sering yang bala disapu, tah yang bala gitu. disapukan gitu. Terus Kayaknya ya anu lalameru di pinggir-pinggir diberesan gitu. Ya, sederhana ya sebetulnya Bunda ya yang Lalu dilakukan itu ya. menata ruang TIK terutama, menata ruang TIK, ruangan Bunda sendiri. Gitu. Oh, mungkin lihatnya dari Iya. situ ya. Oh, itu apa punya kemauan untuk menata dan sebagainya. Kayaknya cocok nih di apa dikasih amanah sarpras. Mungkin, mungkin. Walaupun Bunda tidak mengharapkan itu. Betul, betul. Ya, ya. Oke, kalau di apa istilahnya kalau dari dengar kisahnya kan begitu salah kesannya mudah gitu. Tapi kan pasti ngalamin hal-hal yang sulit Bunda ketika jadi wakasek. Sarana yang paling tersulit apa Bunda ketika jadi wakasek Yang paling sarpras? tersulit adalah banyak penolakan dari guru-guru ketika kita melaksanakan suatu apa namanya Program. program atau ada ide-ide baru, ide baru, penolakannya sangat gitu ya. Tapi Bunda kekeh bahwa itu dan hasil diskusi pula dengan wakasek yang lain bahwa itu adalah demi kebaikan sekolah. Contohnya Bunda membuat pagar sekolah di SMP Negeri 10. Pagar lapang ya, pagar lapang. Karena anak-anak berisik waktu main bola, waktu olahraga, sehingga ke kelas itu apa namanya bola tendangan kencang. Nah, Bunda mikir gimana kalau misalkan lapang ini diberikan pagar. Itu sangat mendengung sekali ejekan terhadap ide-ide tersebut ya. Kayak penjara lah dan bagaimana segala macam. Nah, itu Bunda alhamdulillah bisa melewati. Memang ketika masuk ke level pimpinan lah, manajemen kan pimpinan ya. Pasti tantangannya itu yang terbesar ya dari rekan-rekan atau mungkin ketika kita ngajak ke sebuah perubahan ya mungkin belum siap untuk menerima perubahan dan tapi rata-rata pemimpin di mana-mana gitu ya Bun ya. Rata-rata dinikmati. Ya Bunda, kalau itu apa hal yang menarik ketika wakasek, kemudian nih kalau kita pindah ke literasi Bunda nih. Kalau tadi kan tayangan di YouTube yang kita saksikan itu kan Bunda menjelaskan literasi. Nah, apa yang menarik literasi di SMP 10 yang Bunda kembangkan itu? Literasi itu berawal Bunda 2012 kalau tidak salah ikut seminar sama Om Jai yang mengadakannya waktu itu di Telkom. Di sekolah di Kota Bandung tuh belum booming ya literasi. Betul. Nah, Om Jai waktu itu tahun 2012 ada seminar, kebetulan Bunda hadir dan langsung diaplikasikan di SMP 10. Bunda membuat perpustakaan kelas. Perpustakaan kelas di sudut ruang-ruang kelas itu dibuat perpustakaan kecil dan dilombakan tiap kelas. Nah, itu terus-menerus akhirnya ada panggilan literasi tingkat provinsi. Bunda ikut pelatihannya yang di Lembang itu ya dulu itu tahun 2016 kalau tidak salah. Betul. Nah, dari situ kita menata dan membentuk panitia sehingga diluncurkanlah launching literasi SMP Negeri 10 tahun 2016. GLS itu ya Bunda ya? Ya, Bunda yang sebagai penggeraknya. Di sudut-sudut sekolah itu tidak ada tong sampah, tapi sudut baca. Sudut baca ya. Sudut baca. Dan alhamdulillah setelah itu ada pelatihan-pelatihan lagi diturunkan kepada adik-adik Bunda. Ada Ibu Nani, ada Ibu Disi, dulu itu dan mereka sekarang berjalan sendirinya. Jalannya literasi masih sekarang berjalan. Jalan terus ya. Ya. Memang apa ya? Ada tantangan tersendiri ketika menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah Bunda? Tantangannya barangkali?
Eh, pimpinan ya, pimpinan. Kebetulan memang pimpinan waktu waktu Bunda mengajukan, alhamdulillah fair, fair gitu ya. Tantangan yang paling menonjolnya mungkin dari dana ya, dari Oh, dana. dana ya. Nah, dana setiap ruangan Bunda minta lemari untuk pojok baca, Ya. ya untuk buku. Karena pertama kali pojok baca itu dibuat di atas meja, di atas meja yang tidak dipakai di belakang atau di depan dibuat perpustakaan. Jadi memanfaatkan yang ada saja ya Bunda ya. Nah meningkat, minta lemari, walaupun alot ya karena memang bos seperti itu keuangannya tidak bisa cungcreng ya. Tidak bisa simsalabim gitu. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan guru-gurunya pun kompak alhamdulillah. Ya, ya. Bisa dilihat di IG SMP Negeri 10, di situ ada tayangan-tayangan literasi. Boleh, nanti IG SMP 10 bisa juga disimpan di deskripsi tayangan ini Bunda, biar juga nanti orang bisa nonton juga, bisa lihat juga IG-nya. Ya, kebetulan IG-nya yang ngelola Bunda. Kalau sekarang sudah pindah ke 50, belum ada yang care terhadap IG tersebut. Ya, nah sekarang berarti pindah ke 50 kan berarti baru berapa bulan dan kondisinya juga pandemi Bunda. Kalau di sama ya di 50 juga kan berarti di prakarya juga ya Bunda ya. Prakarya betul. Prakarya. Selain ngajar ada tugas tambahan mungkin Bunda di 50 ini? 50 Bunda baru dari Januari. Cuma ya iseng-iseng aja gitu sama teman-teman mengajarkan Google Form yang itu, lalu sebagai pendamping classroom yang gitu aja. Ya. Bunda nih pengalaman mengajarnya luar biasa, 32 tahun gitu ya. Pasti kan juga murid-murid Bunda yang pernah diajar sama Bunda sekarang udah ada yang juga barangkali sudah menikah, punya anak gitu. Ada nggak pengalaman yang sampai sekarang Bunda ingat gitu? Oh iya murid ibu ya baheula ya gitu. Ada nggak yang berkesan buat Bunda sampai sekarang tuh terkesan gitu misalnya dengan peserta didik ini atau murid ini? Ada nggak Bun? Banyak. 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 Yang sukses banyak, yang biasa-biasa ada. Nah contohnya yang sukses Bunda berangkat ke Singapura waktu itu. Di kapal itu ada anak yang melihat terus ke Bunda. Tapi kayaknya Bunda kenal. Itu siapa ya? Oh ya ibu, ini teh Gita Bu, ini teh murid ibu, katanya gitu. Terus, nah kan biasa kalau di pesawat tuh ada tutorial ya, tutorial kalau misalkan ada bencana atau ada apa. Nah anak tersebut melihat seperti ke ibunya sendiri, melihat ke Bunda terus, menerangkannya. Ini bangga sekali Bunda punya murid seperti itu ya. Nah, ceritanya, biasa kan kalau di pesawat itu ya tidur santai, di depan itu sudah ada makanan dan minuman. Siapa ini? Gita Bu, gratis dari Gita. Oh ya Allah. Nah, kalau jadi guru tuh seperti itu. Kalau di luar kayaknya mungkin menganggap ibunya sendiri. Betul benar. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu pasti kalau ngerasain tuh pasti beda ya Bunda ya, punya rasa bangga, haru, bisa pernah kita diberikan kesempatan untuk ada di kehidupannya meskipun hanya 3 tahun, ketika besar seperti ini, wah ini udah seperti ini yang dulu kita ajar gitu kan, gitu. Iya. Terus anak itu dulu itu tidak pintar, biasa-biasa, tapi alhamdulillah dia sukses. Jadi memang anak itu bukan pinternya. Jadi pembinaan sekarang kan makanya lebih ke karakter ya. Betul. Baik, insya Allah anak mengikuti kesuksesan. Iya. Jadi memang
ya di tayangan-tayangan sebelumnya juga ada juga nih yang apa ya, yang ya bilang bahwa kita nggak bisa ngasih label ya ke murid kita, punten misalnya ini bandel, ini punten baong misalnya, padahal bukan itu ya, karena ternyata di balik itu atau nanti kelak itu mereka bisa jadi anak-anak yang sukses ya Bunda ya. Gitu. Jadi Betul. tugas kita Ada mah, kekurangan pasti punya kelebihan. nah gitu. Oke, Bunda, ini lumayan juga ya ngobrol. waktu Iya, waktu kan ngegeleyeng gitu kan. Tadi udah iya. Bunda cerita perjuangan ketika ASN. Dulu mah masih PNS disebutnya ya Bunda ya. PNS, betul. PNS itu terus kisahnya tidak, maksudnya tidak seheroik yang golongan, mungkin Bunda dianggapnya golongan awal gitu ya. Mungkin kalau misalnya golongan menengah yang masuk ke ASN tuh wah gimana gitu ya, harus prosesnya tidak semudah pada saat itu karena zamannya juga beda, jumlah penduduk Indonesianya beda, pada saat itu beda. Jadi ya wajar kalau semakin sini kan tantangannya semakin berat. Bunda, ada nggak yang ingin disampaikan buat guru-guru dimanapun berada, apa nih yang sesungguhnya tugas kita sebagai guru agar bisa terus dilakukan buat mencerdaskan kehidupan anak bangsa kita, bagaimana kita berada di kelas, bagaimana kita berada di sekolah, sehingga tercipta generasi-generasi yang luar biasa. Apa mungkin apa ya, sharingnya apa, seperti apa Bunda kira-kira? Untuk guru-guru yang kayak saya nih, dibilang muda enggak gitu ya, di tengah-tengah gitu Bunda. Apa yang ingin Bunda sampaikan? Ya, sebetulnya sih ada di hati guru-guru semua ya. Jadi kita membina anak-anak itu harus dengan hati. Dengan hati, jadi anggap guru kita itu anak sendiri. Jangan dibeda-bedakan, apakah si A, si B, si C, di semuanya kita harus rangkul. Dan yang paling utama itu dengan kasih sayang, mengajar dengan kasih sayang. Oke. Iya. Bunda, kalau misalnya ini biasanya suka ada challenge nih Bunda, kalau di apa di tayangan ini, kalau misalnya Bunda nih 5 tahun yang akan datang nih Bun, nonton tayangan ini gitu kan. Kira-kira Bunda apa yang bisa disampaikan buat Bunda sendiri gitu? Mungkin Bunda ingin buat balik lagi kepada masa ini. Ingin balik lagi, ya, balik lagi aja ya, bener. Ya, supaya tetap usianya muda kembali. Muda kembali, jadi serasa pingin apa bareng-bareng terus ya Bunda ya, apalagi kalau betul, sudah ngumpul kita di MGMP ya, seru ya Bunda ya, jarang, sekarang ada jarang gitu ya untuk ngumpul karena pandemi ini nih, gara-gara pandemi gini ya. Oke, Bunda, ini makasih banyak nih Bunda, obrolannya banyak hal yang saya belajar dari Bunda, dari apa yang Bunda sampaikan gitu kan, pengalaman mulai dari Bunda kuliah di IKIP, kemudian Mas ngajar di Sukabumi, terus ke Bandung gitu kan. Serasa pada saat itu tantangannya, atau mungkin tadi yang menarik buat saya itu adalah ketika bahwa apa yang dihadapi pola pendidikan itu yang pasti berbeda gitu ya. Berbeda ketika Bunda ngerasain, wah zaman dulu kita kuliah aja harus begini karena calon guru itu ya. Nah sekarang udah sedikit mulai ada perubahan-perubahan, tapi mudah-mudahan setiap perubahan itu tujuannya baik, ya, tujuannya juga agar pendidikan di kita semakin juga baik. Bunda, nah ada nggak yang pesan-pesan Bunda buat kalau tayangan ini ditonton oleh murid-murid Bunda yang sekarang pasti udah, tadi kan ada yang jadi pramugari, ada yang mungkin jadi pengusaha, ada yang sudah jadi dokter gitu. Ada nggak yang ingin Bunda sampaikan? Ini kan bisa aja ditonton oleh, kebayang ya Bunda ngajar 32 tahun, kalau setahun muridnya taruhlah bertambah
400 gitu Bunda ya. Jadi sekali masuk 400 gitu kan. Sekarang udah 32 tahun ya. 22 tahun. 32 tahun kali 400 Bunda. Seueur pisan Bunda. Ribuan. Gitu kan. Gitu. Apa yang ingin Bunda sampaikan ke mereka? Pasti ada yang kalau yang baru lulus mungkin di SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja, udah berkeluarga. Gitu kan, bahkan mungkin juga sudah punya anak, cucu, barangkali ada yang muridnya. Apa yang ingin Bunda sampaikan gitu? Yang paling utama moto Bunda tadi, jadi hidup itu harus bermanfaat ya. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apapun itu pekerjaannya. Jadi insya Allah Allah itu maha melihat, maha mendengar. Jadi apa yang kita kerjakan kalau bermanfaat, insya Allah ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi menjadi orang yang waktu. bermanfaat ya, memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan hal-hal yang baik ya Bunda ya gitu ya. Ya betul. Bunda, satu lagi nih tantangan terakhir Bunda. Jadi biasanya di terakhir ini minta teman ngobrol gitu, sobat Mr. Bam ya. Bunda hari ini Bunda Sum bisa hadir di sini. Satu kalimat Bunda, apapun mungkin yang ingin berbagi. Kalau saya tiap hari bikin yang namanya kalimat bahagia, mungkin sukanya bukan nyasar, Bunda suka baca, terima kasih, suka ngasih semangat, jempol dan sebagainya. Belajar konsisten, punya website, kita manfaatkan untuk berbagi meskipun hanya satu kalimat. Nah, barangkali Bunda bisa ngasih satu kalimat buat kita semuanya, sobat juara. Boleh, silakan Bunda. Berhubungan dengan kemanfaatan tadi ya. Jadi dari sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, jadi bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu hadis. Jadi kita memang harus bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. Betul Bunda. Ya, terima kasih Bunda, kalimat yang memang kita sering dengar, tapi tidak mudah kadang-kadang untuk melakukannya. Dan hari ini juga kita mencoba menyimpan jejak-jejak digital kita Bunda. Di YouTube kita sudah bisa ngobrol bareng, mudah-mudahan ini bisa nanti disaksikan oleh murid-murid Bunda gitu kan, yang sekarang sudah dimanapun berada. Ini bisa jadi jejak di kita bahwa kita ini bagian dari ambil peran saja. Ini adalah penyeimbang. Banyak tayangan-tayangan yang di YouTube sana yang juga tidak juga sesuai mungkin ditonton oleh anak-anak kita atau mungkin generasi muda kita. Ini hanya sebagai penyeimbang saja, tidak dalam rangka nyanyi Deddy Corbuzier, Bunda, enggak. Jauh pisan gitu kan, tapi minimal kata Bunda tuh kita ada perannya gitulah. Ini gara-gara pandemi juga Bunda kikian teh gitu Bunda. Jadi memanfaatkan waktu. Betul, memanfaatkan. Tidak buang-buang waktu, betul. Ya, sekali lagi terima kasih Bunda, jazakallah bisa hadir di sini. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada ucapan yang kurang pas kepada Bunda, layak seperti ketemu ibu gitu, ketemu emak, abis manggilnya emak Bu. Almarhum sudah. Ya. Jadi saya ditinggal 3 tahun yang lalu Bunda, jadi masih baru ya. Gitu. Jadi kalau lihat yang tipe-tipe Bunda tuh asa ningali emak gitu. Maka kalau ketemu suntangan tuh ya gitu kan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ya, sekali lagi para penonton sobat juara, terima kasih sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini berkesan buat kita semuanya. Ambil yang baiknya. Ya, sekali lagi bukan siapa kita yang berbicara, tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Mr. Bam, di sini didukung oleh, ada websitenya Guru Penggerak Indonesia, binaannya Om Jai, ada juga website mrbam.id, ada TBMI Lebakwangi, Taman Bacaan yang tahun ini insya Allah 5 Oktober itu tepat 10 tahun, juga ada terima kasih 3 Second yang juga selalu support. Ya, itu saja. Terima kasih Bunda.
Terima kasih semuanya. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Ya, Terima kasih, Bunda. Sampes, ayo membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.